Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita sehat semua ya. Selalu menjaga kesehatan ya anak-anak. Sebelum pembelajaran Bapak mulai, silakan anak-anak absen terlebih dahulu ya di grup WhatsApp yang sudah Bapak buat. Nanti Bapak kirimkan materi hari ini yang akan Bapak bahas di grup WhatsApp ya. Baik, silakan anak-anak absen terlebih dahulu. Bapak tunggu sekarang. Oke, sudah absen semua ya anak-anak. Sebelum pembelajaran Bapak mulai, pertama-tama alangkah baiknya kita nyanyi terlebih dahulu ya anak-anak. Biar pada semangat dong, biar pada gak ngantuk gitu. Oke, langsung Bapak mulai saja ya. Hiduplah Indonesia Raya, tuh dua Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, anak-anak, apakah sudah pada semangat hari ini? Enggak. Kalau sudah, mari Bapak mulai pembelajaran hari ini. Silakan anak-anak terlebih dahulu membuka materi yang sudah Bapak share di grup WhatsApp ya. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan membahas tentang teks berita. Silakan anak-anak untuk menyimak ya, yang sudah Bapak share materinya. Baik anak-anak, silakan anak-anak menyimak dan Bapak akan menjelaskan materinya. Yang pertama, pengertian berita. Berita adalah suatu informasi baru yang disajikan dalam pembacaan atau penulisan yang jelas, aktual, dan menarik. Menurut KBBI, berita yaitu cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Ciri-ciri dalam berita ada 7. Yang pertama, menarik. Yang kedua, terkini atau aktual. Yang ketiga, terpercaya. Yang keempat, segera disampaikan. Yang kelima, diterima di masyarakat. Yang keenam, jelas. Dan yang ketujuh, kalimatnya sederhana. Selanjutnya, syarat-syarat berita. Yang pertama, berdasarkan fakta atau kenyataan berita yang disampaikan. Yang disampaikan itu harus berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Yang kedua, aktual. Artinya berita yang disampaikan harus terkini atau terbaru. Yang ketiga, berimbang. Artinya dalam berimbang adalah menyampaikan berita kepada masyarakat harus seimbang, sehingga pendengar atau pembaca dapat mengerti dengan baik. Yang keempat, lengkap. Berita yang disampaikan harus lengkap agar jelas saat disampaikan dan dapat dimengerti oleh pendengar. Yang kelima, akurat dalam menyusun berita. Harus bertanya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan berita yang akan disampaikan. Yang keenam, sistematis. Dalam menyusun berita, haruslah tersusun secara berturut-turut maupun saat menyampaikan berita tersebut. Yang ketujuh, menarik dalam berita. Dalam berita, kita harus membuatnya menarik agar banyak disukai orang dan pendengar. Yang kedelapan,
Mudah dalam menyusun kata-kata yang digunakan, harus mudah dipahami dan dimengerti. Selanjutnya adalah struktur teks berita. Struktur teks berita yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini sendiri berisi tentang awal atau pembukaan dari suatu kejadian. Yang kedua, peristiwa berisi penjelasan. Peristiwa berisi penjelasan ini tentang jalannya kejadian dari awal hingga akhir berdasarkan fakta aslinya. Yang ketiga, sumber berita berisi mengenai asal didapatnya informasi yang diberitakan. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur berita ya. Silakan untuk anak-anak untuk menyimaknya lagi. Unsur berita, salah satu syarat berita adalah lengkap. Untuk dapat dikatakan lengkap, berita haruslah mampu menjawab pertanyaan 5W dan 1H. Apa saja itu 5W 1H? Yang pertama, what. What itu artinya apa yang terjadi. Yang kedua, wo, siapa yang terlibat. Yang ketiga, when, kapan peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga, where, di mana peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir, how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang selanjutnya, unsur-unsur dalam pembuatan berita ada 4 macam. Yang pertama, unsur aktual. Yang kedua, unsur faktual. Yang ketiga, unsur penting. Dan yang terakhir, unsur menarik. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dalam teks berita. Terdapat 2 macam, yaitu kalimat secara langsung dan kalimat secara tidak langsung. Kalimat langsung itu sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicara yang sama persis seperti apa yang dikatakan. Yang kedua, kalimat secara tidak langsung. Kalimat secara tidak langsung yang melaporkan atau memberitahukan pertanyaan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Selanjutnya adalah langkah-langkah penulisan dalam berita. Langkah-langkah penulisan dalam berita di sini terdiri dari 5. Yang pertama, mencari berita. Yang kedua, mencari sumber berita. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, mencatat hal penting. Dan yang terakhir, menyusun berita tersebut. Jenis berita berdasarkan isi. Yang pertama, berita topik. Yang kedua, berita ekonomi. Yang ketiga, berita sepak bola. Dan sebagainya. Jenis berita berdasarkan sisi geografi. Yang pertama, berita lokal. Seperti daerah sekitar atau setempat. Misalnya kayak kabupaten atau kota. Yang kedua, berita regional. Seperti wilayah lebih luas. Yang ketiga, berita nasional. Dan yang terakhir, berita internasional. Jenis berita dalam perspektif jurnalis ada 3 macam. Yang pertama, straight news, berita langsung. Apa adanya, ditulis secara singkat dan lugas. Yang kedua, hard news, yakni berita yang memiliki nilai lebih dari segi aktualitas dan kepentingan atau amat penting segera diketahui dalam pembaca. Yang ketiga, soft news, ringan atau dapat diartikan tidak sepenting straight news. Oke, yang selanjutnya cara menentukan pokok-pokok berita. Yang pertama, siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting berita yang didengar. Yang kedua, mulailah mendengar secara teliti dengan penuh konsentrasi. Yang ketiga, catatlah hal-hal yang penting yang berpedoman pada 5W 1H tadi yang sudah Bapak jelaskan ya. Lalu rangkai dalam sebuah paragraf simpulan isi berita. Yang terakhir, teks membaca berita. Teks membaca berita terdiri dari 6. Yang pertama, lafal.
yang kedua tekanan atau nada, yang ketiga intonasi, yang keempat jeda, yang kelima volume, dan yang keenam tempo. Ya, itu materi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Apakah anak-anak sudah paham apa yang Bapak jelaskan materi hari ini? Apabila ada yang belum paham, silahkan tanya langsung ke grup WhatsApp. Nanti Bapak jelaskan agar anak-anak lebih paham lagi ya. Baik, apabila anak-anak sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, sepertinya pembelajaran hari ini Bapak sudahi ya anak-anak. Silakan anak-anak belajar lagi nanti di rumah ya. Oh iya, Bapak akan memberikan PR kepada anak-anak. Nanti Bapak kirim tugasnya ya melalui grup WhatsApp yang sudah Bapak buat tadi. Silakan nanti anak-anak kerjakan tugasnya dan kumpulkan minggu depan ya, waktu pembelajaran Bapak nanti lagi. Baik, sekian dulu pembelajaran hari ini dari Bapak. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dalam pembelajarannya ya anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.